Sumsel atau enggak? Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat kesehatan, kesempatan, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di Zoom meeting ini untuk sama-sama kita belajar salah satu materi yang luar biasa sekali, yaitu hipnosis keberuntungan. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini tentunya bermanfaat, terutama untuk diri kita pribadi maupun untuk keluarga dan orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Hilan, salah satu admin di IHC yang malam hari ini menemani Master Andri untuk sama-sama kita belajar tentang hipnosis keberuntungan. Jadi seperti di layar bisa Bapak Ibu lihat profil dari Master Andri Hakim. Jadi beliau adalah salah satu instruktur terbaik dari IHC. Kemudian beliau juga sudah certified instruktur dari IACT USA, bahkan beliau adalah presiden dari IACT USA Chapter Indonesia. Kemudian beliau juga sudah terdaftar sebagai trainer tersertifikasi di BNSP. Beliau juga sebagai ini yang mungkin banyak orang sudah tahu, penulis buku-buku hipnosis yang bestseller di Indonesia. Dan saat ini beliau juga sebagai ketua umum dari Perkumpulan Sinergi Pikir Indonesia, dan beliau juga aktif sebagai pengurus di Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Jadi tepat sekali pada malam hari ini, beruntung sekali malam hari ini kita bisa belajar langsung sama Master Andri Hakim. Namun sebelum kita sambut Master Andri Hakim, kita cek dulu nih semangat belajarnya Bapak Ibu. Mohon ketik siap di kolom chat jika Bapak Ibu sudah memang siap menerima materi pada malam hari ini. Siap, wes. Keren nih Pak Andri, sudah siap semua nih Pak Andri. Mantap. Ini udah siap beruntung semua nih Mas Ilan. Betul, sudah siap. Sudah siap beruntung ini. Keren. Siap, lanjutkan. Siap Pak Ketut. Oh, gas. Wah, gas. Pagi gas. Oh. Semangat. Siap. Luar biasa nih Pak Andri, semangatnya udah siap menjadi pribadi yang beruntung nih Pak Andri. Luar biasa. Luar biasa. Baik, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, kita persilakan Master Andri Hakim. Baik, terima kasih Mas Ilan yang ganteng luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses, sehat, dan bahagia selalu buat kita semua. Pertama-tama, saya senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir, bisa berkontribusi, ada atensi, ada niatan, dan semoga ada harapan untuk menuju keberuntungan buat kita semua. Dan malam hari ini, pertama-tama saya ucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Bapak sekalian. Ini adalah bulan baik, dan ini adalah bulan yang bagus untuk mengawali segalanya. Bahkan kalau kita mengatakan bulan ini adalah bulan keberuntungan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini adalah salah satu bulan baik di dalam agama Islam, dan ini adalah bulan untuk saling mendoakan yang positif, mendoakan yang terbaik, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini izinkan saya membahas materi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang murni di pikiran bawah sadar. Jadi nanti kita akan bahas, ada sesuatu yang memang dibahas secara sadar gitu, ada sesuatu yang memang harus dibahas secara bawah sadar. Nah, malam hari ini
kita akan bahas materi yang memang membahasnya dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar, ya. Karena ada sebagian yang memang berpendapat bahwa keberuntungan itu adalah bagian yang nggak pakai logika, gitu, nggak terlogikakan seperti itu ya. Nah, karena tidak terlogikakan gitu, maka karena kita lingkupnya adalah lingkup hipnosis, maka kita akan bahas dengan hukum-hukum yang kita sebut hukum pikiran bawah sadar. Gimana Bapak Ibu sekalian? Kita lanjut ya, konsep dari bagaimana sih keberuntungan itu dan bagaimana keberuntungan bisa satu kita ciptakan, yang kedua keberuntungan itu kita terapkan, dan yang ketiga kita akan pelihara keberuntungan itu sehingga keberuntungan selalu ada pada diri kita. Gimana, siap ya Bapak Ibu sekalian? Oke, yang paling jauh nih dari mana ya Mas Ilan tadi ya? Ada yang paling jauh, Bapak Ibu sekalian yang paling jauh di chat dong. Merasa paling jauh. Dari mana ya? NTT kayaknya Pak Andri. Kaltim, Atau oke. Balikpapan. Balikpapan. Oh, Jayapura keluar ya, Pak Jayapura Gufron ya, ya. Papua. Luar biasa. Bangka Luar Belitung biasa. ya, jauh juga Terus nih. Wah, Solo. Oke. Solo. Kalau Solo, kita tetap dekat di hati. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya. Pak Suyitno, siap. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian, kepuasan hidup ini sangat menjadi fundamental atau dasar dari seseorang yang nanti kita kaitkan dengan keberuntungan. Ya, jadi orang yang merasa puas hidupnya itu pasti beruntung, gitu ya. Sekali lagi ya, orang yang merasa puas hidupnya dia adalah orang yang beruntung, gitu ya. Jadi puas dalam segala hal. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana sebuah konsep kehidupan secara overall, gitu ya. Jadi memang ada bidang-bidang di kehidupan ini yang memang atau dimensi yang memang kalau dimensi itu tercukupi kita akan sebut dia beruntung, seperti itu ya. Karena ada keberuntungan itu tidak identik dengan banyaknya materi ya Bapak Ibu sekalian. Banyak materi, banyak duit, banyak harta, tapi sedikit waktu, gitu ya. Waktu untuk keluarga susah, waktu untuk bersosialisasi punya teman-teman susah, waktu untuk bisa me time atau having fun susah. Nah itu juga bukan orang yang beruntung gitu. Jadi keberuntungan malam ini kita akan bahas nggak identik sama materi saja. Memang materi itu penting gitu ya, tapi keberuntungan yang dimaksud nanti kita nggak bahas terkait dengan materi saja. Gitu ya. Ada orang materinya banyak, taunya hidupnya sakit-sakitan, ya itu juga nggak beruntung gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana konsep keberuntungan secara holistik ya, secara keseluruhan. Oke, Pak Davi, selamat malam. Silakan bergabung, Pak Davi, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini termasuk orang yang puas? Ya, orang puas itu orang yang benar-benar senang gitu ya dengan kehidupan yang Bapak Ibu jalani saat ini. Nah, silakan di chat Bapak Ibu sekalian, tapi jawabannya dengan penuh ketulusan, kesungguhan gitu ya. Kira-kira apakah saya puas atau saya biasa aja? Nah, cuma jawabannya dua ya, puas atau biasa saja, gitu ya. Pak Indra, belum terlalu puas. Oke, mantap ya. Puas, biasa aja. Oke. Belum puas, oke. Biasa aja artinya ya, kalau belum puas biasa aja. Selamat malam, Pekanbaru. Wah, luar biasa. Biasa aja, belum terlalu puas, biasa aja. Sudah puas, oke. Oke, saya tunggu ya. Aja. Apakah saya tuh termasuk orang yang puas menjalani hidup ini atau ya biasa aja? Biasa aja tuh artinya dikatakan nggak puas juga enggak, dikatakan puas banget juga enggak. Ya B aja gitu ya. Silakan, Bang. Wah, puas pakai banget. Wah, ini kalau Mas Erlan beda nih gitu ya. Beda kepuasannya ya Pak Andri. Beda dia. Dia puasnya beda gitu ya. Ya, saya nggak Banyak tahu yang nih belum nyambung puas nih Pak kepuasannya ke Andri. sini. Kalau Mas Ada Erlan yang puasnya biasa yang lain. aja. Belum puas tapi selalu bersyukur. Nah ya. Wes, Jadi gini, Pak Ketut nanti nih. kita akan bahas kepuasan gitu ya.
tingkat kepuasan seseorang untuk menjalani kehidupan ini gitu ya. Nah, orang yang puas udah pasti beruntung gitu ya. Karena nanti kan saya mengatakan bahwa dimensinya akan berbeda-beda. Nanti ada beberapa dimensi yang kita akan bahas Bapak Ibu sekalian terkait dengan keberuntungan atau kepuasan ini. Ya, ada orang yang oh, dimensi yang ini saya belum puas, tapi dimensi yang ini saya puas, dimensi yang ini saya puas. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas biar persepsinya sama. Oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita bahas ada yang puas, ada yang biasa aja, ada yang masterlan tadi amat sangat puas gitu ya. Walaupun saya nggak yakin puasnya yang itu, mungkin yang itu juga puasnya, mungkin persepsinya beda kalau masterlan gitu. Tapi moga-mogahan puas dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara dengan keberuntungan, nah ini pasti persepsinya beda-beda, konsepnya beda-beda, pemikirannya beda-beda. Itu udah pasti. Karena yang namanya keberuntungan itu memang punya, karena alamnya ada di alam bawah sadar, jadi keberuntungan itu identik dengan yang namanya belief atau keyakinan. Gitu. Oh, saya yakin orang yang beruntung, maka dia akan beruntung terus. Oh, saya belum yakin nih, saya beruntung atau ya udah. Artinya belum yakin terus. Kira-kira seperti itu. Makanya kita akan bahas keberuntungan ini dari sisi yang kita sebut pikiran bawah sadar. Gitu ya, Bapak sekalian. Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Nanti kita akan jawabnya nggak malam ini, tapi nanti bisa direnungkan Bapak Ibu sekalian dengan pikiran bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Mengapa sebagian orang menjalani hidupnya bahagia, sukses, enak, ya oke, fun, happy, dan lain sebagainya. Seperti Master Lam tadi ya. Dan sementara atau sebagian yang lain itu penuh dengan kegagalan. Gitu ya. Saya baru saja beberapa hari yang lalu dapat klien ini hidupnya benar-benar terpuruk dan bahkan dia sampai mengatakan nih amit-amit gitu ya, dia sampai mengatakan bahwa kalau saya gini-gini aja nih Pak Andri ya, saya lebih baik bunuh diri aja. Artinya apa? Parah banget gitu ya, kehidupannya parah banget. Dan inilah peluang dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa bantu yang teman-teman yang udah ambil kelas level 1 fundamental hipnosis, sudah ngambil kelas advance hipnoterapi. Ini adalah peluang Bapak Ibu sekalian untuk bisa berbagi. Karena banyak sekali di luaran sana yang membutuhkan bimbingan atau sugesti dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil kelas advance hipnoterapi. Itu adalah peluang dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa berbagi. Peluang Bapak Ibu sekalian untuk bisa menolong seperti itu. Kenapa? Banyak dari di luaran sana itu orang-orang yang penuh dengan kegagalan. Kegagalan itu nggak mengenal usia Bapak Ibu sekalian. Yang SMP bisa gagal, yang SMA udah bisa hampir bunuh diri, yang kuliah bahkan ada yang bunuh diri gitu ya. Artinya apa? Artinya ini ada sesuatu yang memang kita perlu melakukan pendalaman atau perenungan yang cukup gitu ya. Artinya apa? Artinya memang ada sisi yang kita sebut sukses, ada yang sisi yang kita sebut gagal. Makanya di sini kenapa saya mengatakan ada sebuah keberuntungan, terkadang kegagalan pun itu bisa jadi beruntung. Ya, jadi ada orang yang gagal, tapi karena gagal dia jadi sukses. Artinya kan dia punya keberuntungan. Nah ini yang kita akan bahas, gitu ya, Bapak sekalian. Pak Budi, mohon maaf lahir batin. Baik, kemudian mengapa sebagian orang, nah ini kita ngomong pasangan hidup gitu ya. Ada yang menemukan pasangan hidup yang sempurna, ya. Tapi ada juga yang terhuyun-huyun bahkan gagal menghadapi ya pernikahan dan lain sebagainya. 1 bulan yang lalu saya ada klien ya Bapak sekalian, ini baru nikah nggak sampai 1 minggu, kemudian mohon maaf nih ya, saya nggak ngomong detail ya. Ini clue-nya aja. Udah 1 minggu, kemudian klien itu datang, itu perempuan datang sama mamahnya, sama papanya ke saya, ya kebetulan saya jadi hipnoterapis. Kemudian dengan apa? Dengan penuh luka. Jadi ada biru-biru. Jadi terjadi tindakan kekerasan. 1 minggu nikah Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kenapa sih ada yang seperti itu? Ya kadang-kadang kita juga bertanya dalam hati,
sedih banget ya. Orang nikah itu kan mau cari hidup yang baru, makanya selamat menempuh hidup yang baru. Artinya mencari hidup yang lebih bahagia lagi, tapi yang terjadi adalah hidupnya penuh ketidakbahagiaan. 1 minggu udah KDRT, udah biru-biru, dan itu dipergokin orang tuanya, ya sampai orang tuanya curiga kenapa ada biru-birunya gitu ya, bapaknya. Kemudian anaknya nutup-nutupin, ya sampai bapaknya tuh apa ya, anaknya tuh langsung dibuka bajunya tuh, karena ditutupin. Ya, anaknya kan pakai jilbab gitu, tapi sama bapaknya karena bapaknya curiga gitu ya, dia bilang ke saya bapaknya itu saya paksa buka baju, wah biru semua Pak Andri gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana ini peluang juga Bapak Ibu sekalian yang sudah ngambil apa ya kelas advance hipnoterapi gitu ya. Ini sebentar lagi ada kelas master, silakan kuasai terus hipnoterapisnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah peluang Bapak Ibu sekalian untuk bisa menolong gitu, menolong sesama. Dan ini bisa insya Allah bisa menjadi pahala buat Bapak Ibu sekalian untuk bekal ke akhirat nanti, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ada lagi apa sih? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab malam ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan yang nanti bisa direnungkan sepanjang masa, kira-kira seperti itu. Apa yang menjadikan sebagian orang memiliki karir yang sukses? Kan ada banyak ya, banyak orang bekerja, tapi yang jadi leader paling sedikit, yang jadi pemimpin, yang jadi presiden paling sedikit gitu ya. Ya, jadi makanya apa yang menjadikan sebagian orang memiliki karir yang sukses, sementara sebagian lagi terperangkap dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan, apakah Bapak Ibu sekalian puas dengan apa yang sudah dijalani selama ini? Saya puas dalam pekerjaan saya puas dalam beraktivitas saya puas banget dalam mengerjakan setiap aktivitas setiap hari saya. Atau aduh, saya sebenarnya bangun tidur aja udah males nih kerja gitu ya, karena kerjanya nggak sesuai dengan harapan saya, kerjanya nggak sesuai dengan bidang saya, pekerjaan saya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita sebut nanti dengan keberuntungan ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian saya akan bertanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu menjawabnya malam ini, dan ini menjadi bahan renungan. Ya, pertanyaannya, bisakah ya, orang sial, ini udah sial gitu ya, itu diprogram bawah sadarnya untuk mengembangkan keberuntungan mereka? Ya, sekali lagi ya, ini kan satu, hidupnya penuh dengan kegagalan. Yang kedua, pasangannya juga nggak sempurna gitu ya. Artinya, iya nggak enak lah gitu. Yang ketiga, dia nggak sukses-sukses dalam berkarir, dia nggak sukses, dia nggak menyenangi aktivitasnya dia. Ya pokoknya kesialan ada teruslah dalam hidupnya dia. Nggak enak jalan aktivitasnya, nggak enak jalan hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya, bisakah orang-orang sial ini kita program bawah sadarnya untuk menjadikan mereka jadi beruntung? Nah sekarang pertanyaannya, yang terakhir ini boleh di chat Bapak Ibu sekalian. Ini yang teman-teman sudah belajar level 1 ya, Mas Ilan ya. Dan pasti udah ada nih yang udah lulus level 1, level 2, level master gitu ya. Ada yang sudah mentok gitu. Udah selesai semua. Kira-kira bisa nggak sih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, bisa nggak sih kita memprogram bawah sadar seseorang yang sial tadi? Wah, ini Pak Ion udah langsung bisa. Wah, selamat malam Bu Sari yang luar biasa. Bisa, oke, bisa insya Allah gitu ya. Bisa, Pak Eko Syah, bisa. Nah, inilah. Ini yang nanti kita sama bahas, kita sharing gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi ide buat Bapak Ibu sekalian yang tiba-tiba dapat klien yang tadi penuh dengan kesialan, dan bagaimana kita akan merubah atau kita membimbing atau kita mensugesti atau kita menghadiahkan afirmasi yang bisa merubah sisi kesialan menjadi keberuntungan. Ya, nanti kita akan bahas mulai dengan cara-cara tradisional sampai keyakinan-keyakinan yang sudah ada di masyarakat, tapi karena kita konteksnya hipnosis, maka otomatis kita akan bahas secara hipnosis. Oke, Bapak Ibu sekalian. Gimana? Lanjut ya, Bapak sekalian ya. Oke. Sebelum
kita masuk ke konsep dari keberuntungan itu sendiri. Nah, ini saya sangat mengutip gitu ya. Wah, ini sebelum orang lain kita dulu dibuat penuh keberuntungan. Iya dong. Makanya kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kelas ini, gitu ya, di kelas malam ini, walaupun ini kelas preview ya, tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi. Jadi gini, terkadang pikiran bawah sadar itu perlu selalu diingatkan, ya. Sekali lagi ya, pikiran bawah sadar itu selalu diingatkan. Kalau nggak diingatkan, pikiran bawah sadar itu nggak punya insight, nggak punya intuisi, nggak punya ide, nggak punya gagasan, seperti itu ya. Nah, insight yang di sini adalah bagaimana pikiran bawah sadar itu selalu dijejali oleh hal-hal yang positif, gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang nih Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk jadi orang yang beruntung, mulai sekarang kita coba melihat atau mengingat-ingat aktivitas apa sih yang positif buat saya, tontonan apa yang positif buat saya, kemudian buku apa yang saya baca dan itu positif dan lain sebagainya. Gitu ya. Termasuk aktivitas malam ini kan aktivitas yang positif. Nah, dari situ baru nanti kita akan menciptakan sebuah yang kita sebut mindset nih Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan bahas dulu terkait dengan mindset karena keberuntungan identik dengan yang namanya mindset. Gitu ya. Sekali lagi ya, yang namanya beruntung itu identik sama mindset. Nah, saya mengutip dari konsepnya Ibu Carol Dweck ini. Ibu Carol Dweck, nah ini nanti bukunya bisa dibaca, Bapak Ibu sekalian. Saya suka dengan buku beliau. Judulnya adalah Mindset: The New Psychology of Success. Jadi di buku ini dibahas banget, mulai dengan merubah mindset kita, maka kesuksesan itu bisa di-create, diciptakan, gitu ya. Jadi how we can learn to fulfill our potential. Jadi gimana sih, apa aja sih yang ada di dalam diri kita yang kita bisa optimalkan sehingga sukses itu bisa kita ciptakan, seperti itu ya. Oke. Nah, di buku Carol Dweck, saya meresensi buku ini. Jadi di dalam bukunya Ibu Carol Dweck ini, ya, beliau itu profesor gitu ya, dari hasil risetnya, Carol Dweck itu punya konsep manusia. Ada manusia yang sifatnya fixed mindset, ada manusia yang sifatnya adalah growth mindset, seperti itu, gitu ya. Jadi ada yang mindset-nya itu mentok atau yang kita sebut fix, yang nggak bisa berkembang, ya itu aja. Ada mindset-nya yang growth, gitu, yang berkembang. Nah, ini kita akan bahas apa sih bedanya antara fixed mindset dengan growth mindset. Nah, sekarang apakah saya termasuk yang fixed mindset ataukah saya termasuk yang growth mindset? Itu nanti akan kita bisa pahami, kira-kira saya yang mana. Nah, Carol Dweck ini di dalam bukunya tadi, ini beliau menjelaskan ada beberapa mindset yang negatif, Bapak Ibu sekalian. Yang itu yang perlu dirubah dan harus dirubah. Nggak boleh nggak dirubah. Dan harus benar-benar dirubah. Mindset apa saja? Nah, ini kita simpulkan ada kurang lebih 6 mindset yang memang harus dirubah. Mindset apa saja sih yang negatif dan perlu dirubah? Yang pertama, itu adalah mindset di mana tidak ada yang Anda lihat kecuali yang negatif. Contohnya gini, ada klien saya, itu walaupun di depan matanya dia itu hal yang positif, tapi dia nggak bisa lihat positifnya. Dia cari kesalahannya, dia cari kelemahannya. Contoh misalkan, dia punya pasangan hidup, dia cerita tentang suaminya gitu ya. Yang ciri-cirinya mindset yang perlu dirubah tuh gini. Gimana pandangan ibu terkait dengan suaminya? Dia ceritakan yang negatif semuanya terkait dengan suaminya. Nah, itu yang kita sebut sebagai mindset yang perlu dirubah. Jadi orang itu terkadang nggak adil nih. Ya, nah karena apa nggak adil? Karena mindsetnya yang kita sebut negatif. Ini menurut bukunya Carol Dweck, gitu ya. Jadi ada orang yang nggak pernah lihat positifnya. Dia pokoknya lihat negatifnya terus. Contoh misalkan lagi jalan
tiba-tiba macet. Dia cerita tuh panjang lebar kali tinggi tentang kemacetan. Padahal kemacetan sebentar. Ya. Nah, ini yang perlu dirubah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya saya, ada nggak sih orang kayak gini? Bapak Ibu pernah punya teman nggak? Ya pokoknya negatif thinking terus. Pernah? Pernah punya? Pernah banyak. Atau banyak gitu ya. Nah, Banyak kita sekali. mulai dari sini tuh, Pak. Gitu ya. Kita mulai dari sini. Artinya apa? Kalau itu adalah bagian dari diri kita, coba. Jadi kalau misalkan kita memandang teman kita, ya mungkin ngeselin gitu ya, tapi kita harus adil mandangnya. Orang itu ngeselin, tapi dia baik juga kok gitu ya. Nah itu ya kita harus mulai. Itu yang kita sebut sebagai yang kita di Carol Dweck bilangnya adalah growth mindset. Jadi mindsetnya oke lah dia jahat, tapi juga ada sisi baiknya kok. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita udah mulai memandang ini kita sudah mulai jadi orang yang beruntung. Ya, jadi kita mulai dari yang namanya mindset yang harus dirubah seperti itu. Oke, ini yang pertama ya Bapak sekalian. Tidak ada yang Anda lihat kecuali hal yang negatif, gitu ya. Ini kalau ketemu orang kayak gini gimana? Nggak enak banget ya. Pasti kita dijelekin terus tuh sama dia, gitu ya. Tapi tugasnya kita ya yang model kayak gini jangan dijauhi. Tapi model gini adalah didekati, kemudian bagaimana kita merubah pelan-pelan mindset-nya. Gitu ya. Dengan cara apa? Nah, ini nanti kita akan bahas terkait bagaimana merubah mindset. Gitu. Oke. Yang kedua adalah mindset yang perlu dirubah menurut Carol Dweck adalah Anda memiliki kecenderungan menyalahkan orang lain. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang mungkin ya kita lagi duduk santai-santai gitu ya, dia lewat, dia kesandung, kita yang disalahin. Ada nggak kayak gitu Bapak? Lagi kerja, tiba-tiba dia printernya macet, kita yang disalahin. Ada aja yang kayak gitu. Kira-kira ada nggak Bapak sekalian? Moga-moga nggak punya ya teman yang cenderung nyalain orang lain. Moga-moga nggak punya tuh. Kalau Pak Eko banyak. Ya ada aja ya, gitu ya. Nah ini ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia cenderung nyalain orang lain. Ini yang nggak enak kalau ada pasangan hidup yang modelnya kayak gini. Ya, maksudnya pasangan hidup yang ketemu tiap hari gitu. Atau rekan kerja. Udah dia negatif thinking terus sama kita, kemudian nyalain kita terus gitu ya, atau nyalain lingkungan sekitar. Oke, nah itu yang memang perlu dirubah. Dan orang-orang yang seperti ini kita menganggap ya dia bukan orang yang beruntung gitu ya. Jadi kalau kita mau beruntung, tadi kan ada pertanyaan, kita bikin beruntung diri kita. Ya udah, satu, kita harus adil dalam memandang gitu ya. Jadi ya selamat malam Mas Terlan yang keren. Silakan. Nah, ini Mas Terlan pasti ada upacara nih. Oke Bapak sekalian, kalau kita mau beruntung, artinya satu, kita mulai adil dalam memandang sesuatu, gitu ya. Yang kedua, kalau misalkan kita ada sesuatu yang ibarat nggak pas dengan kita, ya tolong tidak nyalahkan orang lain. Kita introspeksi sorry, suara saya hilang, Mas, hilang. Jelas, Pak Andri. Oh, Mungkin jelas. sinyalnya, Pak. Sinyalnya Pak Zain ya. Oke. Kemudian ini ada lagi nih Carol Dweck. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Mindset yang perlu dirubah. Nah ini. Tuh. Diberi harapan itu jadi tertekan. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian kan kalau misalkan dikasih semangat dia malah menggebu-gebu gitu ya. Atau dikasih kerjaan yang menantang dia malah semangat gitu ya. Tapi ini enggak. Dikasih modal malah stres ya. Dikasih kesempatan dia malah stres dan lain sebagainya. Itu yang memang mindset yang perlu dirubah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai sekarang aktivitas apapun kita anggap itu adalah harapan atau peluang yang memang harus diambil seperti itu. Tapi ada juga orang diberikan peluang, dia malah stres, gitu ya. Dia malah ketakutan. Nah ini yang kita sebut sebagai mindset yang perlu dirubah oleh Carol Dweck. Kemudian ada lagi, Anda selalu menolak kebenaran.
Jadi udah diceritain panjang kali lebar kali tinggi, dia juga nggak percaya. Bahkan dia nggak ngambil keputusan apapun gitu. Bahkan dia menolak. Ya, jadi ada keputusan menolak. Padahal itu adalah sesuatu yang baik, itu sesuatu yang benar. Gitu. Itu yang memang harus dirubah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mindset yang dirubah. Oke, apalagi Bapak sekalian di Carel Dweck. Nah ini, Anda tidak pernah puas terhadap apa yang Anda miliki. Ini jadi penyakit nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini ada cerita kan. Kalau dulu saya pernah sering kali baca artikel. Ya. Jadi kalau misalkan dia jalan kaki, kemudian dia ngelihat ada yang naik sepeda. Ya, sepeda. Kemudian yang jalan kaki ngelihat yang dalam hati dia bilang, aduh, andai ya saya punya sepeda, gitu ya. Maka saya nggak jalan kaki, capek kayak gini. Enak dia naik sepeda, gitu ya. Kemudian yang sepeda dengan mengayuh gitu kan, kebetulan ada tanjakan, dia ngelihat ada yang pakai sepeda motor. Cet. Kemudian sepeda itu dia bilang gini, andai ya saya punya sepeda motor, saya nggak bakalan ngayuh kayak model kayak gini, gitu ya. Enak, dia cuma bisa ngegas aja, dia kencang, bahkan lebih kencang daripada sepeda saya. Tapi nggak gitu Bapak Ibu sekalian. Yang di sepeda motor, pikirannya dia ngelihat ada yang lewat pakai mobil, gitu ya. Dia melihat gini, andai ya, saya kebetulan lagi rintik-rintik hujan gitu. Andai ya, saya punya mobil, kan enak. Saya nggak kehujanan kayak gini. Sedih banget deh nasibnya pakai motor gitu. Dan cilakanya Bapak Ibu sekalian yang di mobil gitu ya, kembali lagi enak ya jalan kaki ya, karena macet banget nih. Kalau jalan kaki kan enak, nyaman, nggak mikir ini capek, ngegas ini gitu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada memang orang yang memang diciptakan kondisinya untuk tidak puas gitu. Dan itu yang menciptakan diri kita sendiri. Ya, ini yang kita sebut mindset yang perlu dirubah versinya Carol Dweck, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan apapun kondisi yang ada dalam kondisi diri kita, kita perlu mensyukuri dan kita menganggap ini adalah keberuntungan. Bahkan yang punya mobil tadi, dia tidak merasa beruntung dan bahkan dia menganggap keberuntungan itu hadir pada orang yang jalan kaki. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian. Dan ini identik sama kita selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Nah ini yang kita sebut sebagai tadi, tidak pernah puas terhadap apa yang Anda miliki. Oke, kemudian mindset yang perlu dirubah yang keenam, ini adalah Anda seringkali cemas. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Memang ada sebagian, saya nggak sebut sebagian besar, tapi sebagian kecil lah. Ini orang yang selalu cemas, yang kita sebut anxiety atau kecemasan. Dikit-dikit cemas. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Jadi dia nggak berani ngapa-ngapain. Ya, nanti kenapa dia seperti itu? Karena ya tadi ada istilahnya memori. Nah ini nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Dan keberuntungan itu terkait dengan memori. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaan dari keenam ini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada nggak sih yang ada di dalam diri kita, atau ada nggak sih dari keenam ini ya satu deh itu biasanya identik sama diri kita, bukan orang lain ya, diri kita. Boleh dicek Bapak Ibu sekalian, ini jujur aja gitu ya. Dari 6 ini ada nggak sih ya emang kayak gini nih, salah satu gitu. Ada ya, gitu ya. Nah, kalau ada gitu, maksud saya kalau ada, maka kita perlu rubah nih, ya. Moga-moga malam ini mindset ini perlu kita rubah sehingga apa? Sehingga walaupun kita nanti dalam ketidakberuntungan, gitu ya. Saya begini semua, jangan pilih salah masa semuanya jangan gitu ya. Ya, jadi artinya dengan kita merubah salah satu, salah dua gitu dari mindset yang ini, maka harapannya dalam ketidakberuntungan kita tetap beruntung gitu konsepnya. Ya. Sekali lagi ya. Dalam konsep keberuntungan, maka dalam kesialan pun kita bisa beruntung loh, gitu ya. Oke ya. Jadi contohnya gini. Waktu kita mengalami pandemi Bapak Ibu sekalian, itu kan banyak yang
tanda kutip sial gitu ya. Artinya apa? Ya banyak yang utang susah dibayar, kemudian kerjaan banyak di PHK dan segala macam. Tapi ada sebagian orang yang malah beruntung gitu. Contohnya apa? Yang tadinya nggak pernah kepikiran jualan masker, dia malah untung besar dari masker. Seperti itulah. Yang tadinya dia nggak pernah buka yang namanya catering gitu ya. Sejak itu dia bisa buka catering ya. Dan ya apa ada tuh klien-klien saya yang buka catering dan malah dia banyak duitnya waktu di pandemi itu. Memang unik-unik gitu ya. Nanti apa sih kaitannya keberuntungan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ciri-ciri dari pola respon ya. Jadi orang yang growth mindset dengan fixed mindset itu punya pola respon yang berbeda terhadap situasi dan kondisi. Contoh misalkan, kalau tadi kan mindset yang harus dirubah, tapi ini apa sih yang membedakan antara pola responsif dari growth mindset dengan fixed mindset? Contohnya gini, seseorang yang kalau dia punya kesalahan, ya dia punya kesalahan baik itu aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya, maka otomatis kalau dia fixed mindset atau mindset yang terkukung atau terblok gitu ya mindsetnya, maka dia pasti cemas. Karena apa? Dia menganggap wah saya nggak pintar nih, saya nggak hebat nih, saya nggak oke nih gitu. Seperti itu. Jadi dia ketakutan sendiri, dia punya kecemasan kalau dia melakukan kesalahan. Jadi orang yang selalu dalam kekhawatiran, kecemasan, dia ngerasa bahwa saya nggak kompeten, saya nggak mampu, saya nggak bisa dan lain sebagainya. Dan itu nanti kaitan dengan memori ya Bapak sekalian. Tapi kalau misalkan sudah growth mindset dengan memori yang sudah terlatih Bapak sekalian, maka dia akan ya menerima aja, santai aja. Salah ya udah, salah itu pembelajaran gitu ya. Jadi konsepnya kalaupun salah ya santai aja, nyelo aja gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai growth mindset. Jadi artinya apa? Kalau kita punya salah ya udah, kita minta maaf dan ini adalah proses pembelajaran seperti itu. Oke, itu pola respon yang pertama. Pola respon yang kedua, misalkan dikasih tantangan. Ya, dikasih sebuah tugas tertentu atau sesuatu yang menantang gitu ya, atau dikasih ujian gitu ya, dikasih soal gitu. Nah, orang yang fixed mindset yang pikirannya nggak bisa berkembang, maka dia menganggap tantangan itu yang harus dihindari. Karena apa? Saya perlu effort, saya perlu usaha, saya perlu sesuatu yang bikin capek nih tantangan gitu ya. Jadi sesuatu yang itu harus dihindari. Tapi kalau misalkan orang yang growth mindset dikasih tantangan, ya itu bagi dia adalah peluang, gitu ya. Peluang untuk apa? Untuk belajar. Bahkan dia ingin mengetahui. Sehingga ada sebagian yang kemarin waktu pandemi, Bapak-Ibu sekalian, itu ada beberapa klien yang datang kepada saya, kemudian dia panik karena apa? Dia harus rubah ibarat jenis pekerjaannya, yang dia adalah karyawan biasanya di departemen A, dia harus ke departemen B. Kenapa? Terjadi penggabungan atau terjadi mix pekerjaan di situ. Atau adanya sebuah merger antar departemen. Nah, disitulah ada tantangan. Nah, orang yang growth mindset, dia belajar di situ. Dia anggap ini peluang untuk belajar. Karena apa? Dia ingin mengetahui lebih lanjut. Ini yang kita sebut sebagai pola growth mindset. Nah, kemudian pola responsif yang lain adalah kalau dikritik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dikritik apa nih? Apakah pakai pola yang growth mindset atau fixed mindset? Nah, kalau fixed mindset, kalau dikritik, dia apa, Pak? Dia bertahan. Jadi orang yang ciri-ciri orang yang bertahan dikritik gitu ya, itu adalah ciri-ciri dia kena jebakan fixed mindset. Seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang growth mindset gitu ya, kalau dia dikritik ya dia terbuka aja. Iya ya, betul juga. Bahkan ini kritikan sebagai manfaat bagi dia untuk apa? Untuk meningkatkan potensi dirinya. Jadi dia menganggap bahwa kritikan itu masukan yang berarti buat dia sehingga
dia bisa menyempurnakan dari kritikan tersebut. Tapi kalau orang yang bertahan tadi, dia menganggap dirinya udah sempurna. Jadi dia tidak menerima kekurangan dirinya. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah pola-pola fixed mindset sama growth mindset, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian pola yang keempat adalah kalau dia terpuruk, ya, dia gagal, dia mundur. Kalau orang yang fixed mindset, Bapak Ibu sekalian, kena jebakan fixed mindset, maka dia menganggap dirinya tidak berdaya. Bahkan dia membuktikan kepada dirinya bahwa dirinya nggak mampu, nggak memiliki apa yang diperlukan, atau dia tidak memiliki potensi apapun. Tapi kalau orang yang growth mindset, Bapak Ibu sekalian, kalau dia dalam keterpurukan, maka dia elastis aja. Dia menganggap bahwa yang namanya kegagalan, kemunduran, itu ya sifatnya nggak bakalan jangka panjang, jangka pendek. Makanya ada dua konsep kemarin ya, waktu di pandemi, ya saya ingat banget ada dua konsep. Ada yang menganggap bahwa pandemi ini sementara, tapi ada pihak yang kepanikan punya mindset tertentu, ini akan berlanjut, bahkan bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Kan gitu. Nah, saat itu saya masih yakin bahwa ini sifatnya sementara kok, tenang aja gitu ya. Jadi, gimana caranya kita tetap santai-santai aja. Maksudnya kita ya udah nggak usah overthinking terkait dengan pandemi gitu ya. Yang penting ya itu tadi, kita jaga jarak, kita jaga kondisi, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah pola respon antara fixed mindset dengan growth mindset, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang, kira-kira, ini pertanyaan lagi ya, Bapak. Kira-kira saya tuh yang coba tanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, kira-kira saya yang di fixed mindset atau saya yang pola responnya udah growth mindset? Kira-kira yang mana? Oh, Pak Fandik yakin ya masih fixed mindset? Oke, udah growth mindset. Oke. Oh, tergantung mood. Oke, ya. Tapi minimum mudah-mudahan moodnya positif terus ya. Jadi bisa growth mindset. Oke, sekarang jadi tahu ya. Ini jadi kita jadi tahu kira-kira teman kita, atasan kita, bawahan kita, nih dia masih kena jebakan fixed mindset atau growth mindset gitu ya. Kadang fixed mindset, kadang growth mindset. Oke, tapi mudah-mudahan karena kita udah tahu sekarang rahasianya, maka otomatis mudah-mudahan kita bisa lebih kecenderungannya ke growth mindset. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian ya. Jadi karena ini udah tahu ilmunya gitu ya. Jadi sekali lagi, sebelum kita masuk ke keberuntungan, kita harus tahu, nih kita mau men-setting ke growth mindset atau kita masih kena jebakan fixed mindset. Dan itu kita harus setting diri kita dulu ke growth mindset. Oke? Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian boleh di chat, kira-kira sudah mulai paham terkait dengan pikiran atau sudah ada ide nggak Bapak Ibu sekalian? Oh iya ya, sepertinya saya udah mulai paham nih. Kalau mau beruntung, artinya saya sudah harus mulai menggunakan growth mindset seperti itu. Dan mindset-mindset yang nggak perlu, ya sudah, saya harus ganti, saya harus rubah. Ya, mulai paham ya Bapak sekalian ya. Weh, Pak Eko mulai paham. Mantap ya. Oke, sebelum kita keberuntungan ya. Jadi kalau kita udah paham ini, maka keberuntungan itu dengan mudah kita akan satu ciptakan, yang kedua kita terapkan, yang ketiga kita pelihara. Kadang kita ciptakan bisa, keberuntungan itu dengan mudah kita ciptakan, tapi kadang-kadang sulit diterapkan, bahkan sulit dipelihara. Dapat keberuntungan sekarang, besoknya nggak beruntung lagi. Itu ada banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 hal yang memang kita harus lakukan. 1, kita ciptakan. 2, kita terapkan. Ketiga, kita pelihara. Atau kita pelihara dan kita terus terapkan. Seperti itu. Oke, wah ini Pak Istiqomah banyak bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, kita lanjut ya Bapak sekalian. Ini yang kita sebut sebagai siklus mindset, gitu ya. Jadi saya simpulkan ya untuk mindset ini sebelum kita keberuntungan. Kalau di challenge atau dikasih
kegagalan, maka ada dua kecenderungan sekali lagi. Kalau growth mindset, yang namanya tantangan itu dia meningkatkan usahanya. Dia punya banyak strategi untuk bagaimana kegagalan itu dia harus rubah gitu ya. Makanya di sini ada istilah higher achievement. Jadi orang yang growth mindset, usahanya lebih kencang gitu ya. Jadi dia punya harapan, punya impian, punya cita-citanya lebih bagus. Tapi kalau dia kena jebakan yang kita sebut fixed mindset, maka dia jadi reduce effort. Usahanya jadi melempem. Kemudian withdraw, gampang menyerah. Ah, udahlah, mati aja gue. Nah, ini yang kita sebut kena jebakan fixed mindset. Seperti itu. Kemudian otomatis dia menjadi apa? Lower achievement. Jadi dia nggak punya lagi harapan hidup. Jadi kalau nih teman-teman nanti jadi hipnoterapis, sederhana banget kita ketemu klien. Klien ini apakah kena jebakan fixed mindset atau dia sudah menggunakan atau punya potensi growth mindset ini dari hal yang sederhana. Ya, jadi kalau dia udah ngerasa hidup dia kan ada pertanyaan sederhana. Menurut Anda, apa sih yang Anda cita-citakan dalam hidup ini? Kalau jawabannya, udah Pak Andri, mati aja lah gitu. Itu artinya dia sudah kena jebakan fixed mindset. Ini tugasnya Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dengan teknik-teknik hipnosis, kemudian dilakukan reprogramming, kita program ulang, dan bagaimana sugesti-sugesti positif, kita berikan afirmasi positif, sehingga apa? Sehingga orang itu bisa merubah dari konsep fixed mindset dia ke growth mindset. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan mindset-nya dulu nih, sebelum kita mungkin ada satu pertanyaan Mas Ilan ya, sebelum kita masuk ke keberuntungan. Ini waktu masih banyak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya Bapak sekalian. Ada Bapak sekalian? Ada Silakan yang Bapak mau Ibu yang ditanyakan? mau Satu dulu, bertanya nggak bisa apa-apa. lewat kolom chat atau bisa Bisa aktifkan di mic-nya chat. langsung. Ya, satu Halo, kalau boleh tanya Pak Andri? ya silakan. Siapa ini? Ya, Bu Endang Pak Andri. Oh, oke, Bu Endang. Dari mana Bu Endang? Semarang Pak Andri. Oh, siap. Semarang. Siap. Eh, kalau misalnya kita ini ngadepin orang ya, kemudian kita baru menceritakan itu belum selesai, padahal maksud kita tuh baik. Tapi begitu orang yang kita ajak komunikasi itu selalu cut, terus kemudian dia selalu membuat kita itu seolah kita tuh nggak benar, selalu nggak benar. Iya, Seperti iya. itu. Kita memang lama-lama jadi wah orang ketemu orang ini lagi, wah pasti urusannya jadi ribet, jadi harusnya langkahnya 2 kali ini bisa jadi 10 kali. Nah ini kira-kira kita harus mempunyai strategi yang seperti apa mengelola pikiran kita. Ya, Itu, betul. Mas. Terima kasih. Oke, makasih Bu Endang. Waalaikumsalam. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang gini, ada istilahnya kita menganggap lingkungan sekitar kita itu bisa jadi benalu konsepnya gitu. Benalu itu artinya dia yang bisa kitanya jadi lemas gitu ya, tersedot energinya dan lain sebagainya. Nah, konsepnya saya masih ingat konsepnya seperti ikan di lautan gitu ya. Jadi kalau misalkan laut itu airnya asin, tapi ikan itu yang ada di laut dia nggak ikut asin gitu. Artinya apa? Artinya kita harus punya prinsip tuh, Bu Endang. Ya, jadi artinya apa? Kita jangan terjebak lagi dengan fixed mindset yang karena orang itu kitanya jadi ketularan. Kitanya jadi ikut-ikut punya fixed mindset juga. Tapi kita harus memposisikan diri kita sebagai growth mindset. Nah, growth mindset tolong hindari yang keenam ini nih, Bu Endang. Gitu ya. Jadi kita tetap menganggap dia positif deh. Karena apa?
Karena kalau kita punya pikiran positif sama orang lain, maka otomatis seiring dengan waktu orang lain itu pasti juga akan positif ke kita. Cuma it's about the time. Ini masalah waktu saja. Nah, jadi kita harus bersikap adil. Jadi kita harus perlu ada positifnya, tetap positive thinking. Terkadang kenapa sesuatu itu menjadi bervibrasi yang lebih negatif gitu ya. Kenapa? Karena kita kesel sama orang nih Bu Endang. Kemudian kita ceritakan lagi ke orang lain bahwa gue nggak suka tuh sama kelakuannya kayak gitu. Kemudian orang itu mendukung, iya gue juga nggak suka. Nah, dengan vibrasi-vibrasi negatif yang tercipta karena kita ceritakan lagi, maka istilahnya dia akan terjadi namanya eksponensial. Jadi dia akan meledak lebih parah lagi tuh Bu Endang. Nah, tapi kalau misalkan kita punya niatan untuk misalkan menceritakan secara adil gitu ya. Oke, dia reseh, tapi kita ceritakan ke teman kita nggak resehnya. Kita ceritakan ke teman kita yang positifnya. Maka dengan vibrasi itu, ya lambat laun akan menjadi sebuah perubahan. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita ngomong, pernah nggak kita cerita kejelekan pasangan kita ke orang lain? Atau kita lebih suka menceritakan kebaikan pasangan kita kepada orang lain? Lebih suka yang mana? Terkadang kita kena jebakan yang ini loh, kejebakan yang mindset yang ini. Tidak ada yang kita lihat kecuali hal yang negatif. Jadi kita sering cerita yang jeleknya, terus akhirnya jelek beneran gitu ya. Nah ini yang pertama ini, itu ya Bu Endang ya. Yang kedua adalah itu tadi, kita cenderung menyalahkan orang lain. Ya, bisa jadi mungkin kita kurang komunikatif atau kurang memahami perasaan orang itu gitu, sehingga orang itu jadi nggak terlalu komunikatif sama kita. Kemudian ada yang namanya salah persepsi, bisa jadi orang itu ngekat gitu ya. Karena apa? Mungkin bahasa kita bahasa yang terlalu mendikte misalkan seperti itu. Jadi tetap aja coba kita merubah diri kita atau memposisikan diri kita menjadi orang yang growth mindset. Ya, seperti itu ya. Ya, ini contohnya misalkan kalau kita dikritik gitu ya sama orang, ya kita nggak boleh bertahan, tapi kita menganggap kritikan itu untuk menambah kesempurnaan buat diri kita. Oh iya ya, benar juga ya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Endang ya. Jadi caranya bagaimana ya itu, Bu Endang tetap berpikiran positif, kemudian punya keadilan untuk memandang yang nggak mencerca yang negatifnya. Tapi iya juga ya, walaupun dia sering ngekat dan ini, tapi dia ada baiknya juga kok. Nah, itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Nah ini yang harapannya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu Endang ya. Ya, Secara terima ininya. kasih. Oke. Luar biasa, Bung. Oke, sama-sama Bu Endang. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian. Nah ini udah nunggu-nunggu nih tentang keberuntungan. Ya, apa sih sebenarnya keberuntungan itu gitu ya. Nah ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau kita mengacu kepada kamus KBBI, gitu ya, keberuntungan itu identik dengan yang kita sebut nasib, mujur, ya. Jadi kalau atau namanya keadaan beruntung atau berhasil, ya, atau keberhasilan itu beruntung, gitu ya. Jadi ini kamus KBBI, gitu ya. Tapi secara overall keberuntungan itu adalah sebuah kondisi di mana kondisi itu baik buat kita, itu beruntung. Oh beruntung banget sih lo gitu ya. Misalkan dapat lotre, ya itu kan beruntung. Artinya sebuah kondisi yang membuat diri kita bahagia, itu juga beruntung. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mulai dengan keberuntungan ya, keberuntungan. Keberuntungan itu kan identik dengan tadi mindset. Nah saya pengen Bapak Ibu sekalian cari 5 kata gitu ya. Nanti kan ada tuh yang tadi 5 kata yang ini saya pengen Bapak Ibu sekalian coba niatkan dulu ya, niatkan dulu. Saya
mulai sekarang dan seterusnya saya memiliki mindset positif itu dulu. Ya, mulai sekarang dan seterusnya saya memiliki mindset yang positif. Ya. Nah, itu diniatkan dulu, dan setelah ini saya akan berikan sebuah puzzle, ya. Kemudian cari kata-kata yang menurut Bapak Ibu sekalian mencerminkan mindset positifnya Bapak Ibu sekalian. Oke, gimana? Siap Bapak Ibu sekalian? Siap ya? Siap, Master. Sip ya. Nanti pertanyaannya saya akan jawab. Oke, nah 5 kata yang pertama kali dilihat di kotak ini. Oke, bisa langsung di chat 5 kata. Nggak usah 5 kata. 1 kata pertama di chat. Ya, walaupun 5, 1 kata yang pertama kali dilihat ya. Wes, keberuntungan, limpah, rahasia, damai. Wasilannya ini positif semua nih. Wah, harta, berhasil, berlimpah, beruntung, menang, bahagia, keren, gitu ya. Nyaman, mewah. Oke, Sukses. sukses, mantap, Nggak ada nikmat. yang sakit hati nih, Pak Andri. Wah, itu wasilan artinya. Semangat sukses, weh. Positif semua ini, Pak Andri. Ya, nah inilah yang kita sebut kenapa kita perlu mindset. Kenapa kita set pikiran kita. Kalau nggak di set, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya ada tulisan setan. Moga-moga nggak keluar tuh, ya. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut set pikiran. Jadi, nah itu keberuntungan, semangat, rezeki, indah, cinta, kan keren tuh ya. Nah, ini yang kita sebut mindset. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu sekalian, keberuntungan itu identik dengan mindset dan bagaimana itu yang harus kita ciptakan. Seperti itu ya. Oke, gimana Bapak Ibu sekalian udah mulai paham? Jadi kita set pikiran kita, maka otomatis keberuntungan itu akan hadir di dalam diri kita. Seterusnya. Oke, mantap ya Bapak sekalian ya. Oke, saya mau jawab sebentar nih. Yang tadi ada yang pertanyaan ya. Ntar saya katasin dulu nih. Kalau mau merubah mindset pribadi, apa harus di hipnoterapi? Banyak tekniknya, Bu Indra. Kan pertama, Pak Indra, Bu Indra nih. Pertama adalah kita bisa melakukan namanya self hypnosis, gitu ya. Menghipnosis diri kita masuk ke kondisi relaksasi, pastikan kondisi kita rileks, artinya merubah dari kondisi beta ke kondisi alfa. Kalau kita udah nyaman, tenang, damai, maka otomatis tanamkan satu sugesti yang kaitannya itu tadi, menciptakan mindset positif. Gitu. Tapi nggak bisa sekali, karena bisa jadi yang pertama itu kita tidak dalam kondisi hipnosis gitu ya. Mungkin masih banyak pikiran, masih di beta gitu. Besok ulang lagi. Tapi waktu yang terbaik itu adalah waktu kita mau tidur atau kita bangun tidur. Itu paling bagus sekali. Buat apa? Untuk itu. Untuk memberikan sugesti pada diri kita untuk melakukan perubahan mindset. Jadi nggak perlu di hipnoterapi juga bisa. Namun ya, kalau misalkan ada beberapa klien yang memang kena jebakan fixed mindset dan itu benar-benar terpenjara. Ciri-cirinya ya udah mati aja lah. Nah, itu adalah ciri-ciri yang kena jebakan fixed mindset. Dan itu kita bisa lihat dalam misalkan kita punya skala Likert gitu ya. Skalanya udah sampai berapa? Kalau skalanya udah sampai mentok gitu ya. Kalau 1 sampai 10, 1 itu ibarat masalahnya biasa aja, 10 itu masalahnya udah luar biasa. Itu kalau dia udah ngomong 9, artinya perlu di hipnoterapi itu. Seperti itu ya. Oke. Fixed mindset bisa diubah seketika. Jadi growth mindset dengan hipnoterapi tidak bisa. Itu kelebihan dari hipnoterapi. Ya, jadi seorang hipnoterapis itu memang memandu si klien untuk bisa
Jadi gini, sebelum kita masuk ke yang namanya pikiran bawah sadar tuh ada yang namanya reticular activating system. Jadi ada sebuah sistem memang memblokade seseorang itu bisa untuk masuk ke yang namanya pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar tuh punya penjaga, bener. Ya, nggak sembarangan orang bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Hipnoterapis memang punya tugas untuk si penjaganya itu memang kita negosiasi. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar klien kita. Seperti itu ya. Jadi bisa nggak cepat bisa nggak sekali, bahkan sekalipun bisa gitu ya, nggak usah berkali-kali gitu ya, untuk bisa merubah fixed mindset menjadi growth mindset seperti itu. Oke, Pak Hasmudin, mau tanya Pak Andri, kenapa selalu gagal dalam melaksanakan pekerjaan? Nah, selalu gagal ini identik dengan apa yang kita miliki. Jadi memori apa yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita dari kecil punya memori gagal, dari kecil punya memori nggak sukses, dari kecil sampai besar punya memori yang kalah perang terus, nggak berprestasi terus, maka memori itulah yang harus kita reframe, kita bingkai ulang nih Bapak Ibu sekalian. Nah ini tugasnya hipnoterapis. Ya. Tapi Pak Hasmudi bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Melakukan self-suggestion, self-hypnosis. Tapi nggak bisa sekali. Wah, perlu berkali-kali. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, coba lakukan self-hypnosis atau self-suggestion. Sehingga pekerjaannya nanti ke depannya dengan dibingkai ulang peristiwa-peristiwa memori yang negatif tadi, maka otomatis Pak Hasmudin bisa meng-create sesuatu yang lebih sukses gitu ya daripada sebelumnya, kira-kira gitu. Oke. Wah, ini untung bagus-bagus ya Mas Ilan ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Mewah, oke, beruntung, sukses, bangkit. Oke. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata yang terlihat pertama kali itu sebenarnya adalah sebuah cerminan dari komunikasi bawah sadar Bapak Ibu sekalian ke dunia luar. Jadi sebenarnya yang baca itu pikiran bawah sadar. Ya, sekali lagi ya. Kata yang pertama keluar itu yang berkomunikasi bawah sadar. Ya moga-moga nggak ada tulisan setan gitu. Ini ada setan nih, ada nih Bapak sekalian. Nih, moga-moga yang pertama kali, moga-moga nggak ada ya setan. Gitu ya. Bahkan tadi kan ada yang namanya bahagia, ya, gairah gitu ya. Ini ada lagi gairah dan lain sebagainya. Jadi pertama kali yang terlihat itu sebenarnya sebuah komunikasi dari bawah sadar kita ke dunia luar seperti itu. Oke ya, kita lanjut ya Bapak sekalian ya. Oke. Nah ini kan kita tadi saya menyebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang keberuntungan, maka kita berbicara tentang bawah sadar seperti itu. Nah, sekarang bawah sadar itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita kita analogikakan ya, seperti kita tahu, ini ada gunung es Bapak Ibu sekalian. Kalau di bagian atasnya kita bilang ini pikiran sadar atau istilahnya the what gitu ya. Apa? Ya, kalau kalimat apa itu biasanya kalimat yang ya kita ngelihat ada bendanya, kita lihat ada barangnya, kita lihat ada yang bisa kita lihat, kita rasakan dan lain sebagainya. Ya, kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Itu adalah the what-nya atau ya pikiran sadar. Tapi kalau kita ngomong pikiran bawah sadar, itu bukan what, tapi why. Jadi kalau misalnya kita ngomong keberuntungan, itu nggak ada bendanya, abstrak. Makanya kita harus gunakan the why-nya. Kenapa sih orang beruntung? Bukan hanya sekedar bentuk keberuntungan itu, tapi mengapa orang itu beruntung. Gitu. Makanya di dalam pikiran sadar yang di atas, ini identik sama yang namanya perilaku, identik sama perasaan indrawi, ya, melihat, mendengar, mengecap dan lain sebagainya. Atau konsepnya pengamatan. Ini orang kayaknya jelek deh, ini orang baik deh, ya diamati gitu ya, dengan apa? Dengan indrawi gitu. Dan sifatnya eksplisit gitu ya. Jadi yang kita lihat ya itu yang kita yang kita pahami gitu ya. Yang kita dengar ya itu yang kita pahami. Nah, itu yang kita sebut pikiran sadar ya.
Kemudian kalau kita udah ngomong pikiran bawah sadar, maka kita ada istilahnya the why-nya. Mengapa ya, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai namanya ekspektasi. Banyak orang punya ekspektasi yang berbeda-beda ya. Misalkan saya sama Mas Hilan ke Bali gitu ya. Bendanya Bali, tapi why-nya beda nih. Mas Hilan ke Bali punya ekspektasi yang penting kerjaannya beres kan gitu ya. Karena sukanya di kota aja. Tapi kalau saya mungkin beda. Saya ke Bali, saya pikirannya nggak kerjaan doang nih. Pokoknya gue harus bisa jalan-jalan ke pantai, ke Lovina, kemana, misalkan seperti itu. Nah, ini namanya ekspektasi, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga hidup nih, begitu juga kerjaan. Ada orang kerjaan yang penting pergi pagi, pulang petang, selesai. Kan gitu ya. Tapi ada juga, gua ke kantor itu bukan kerja, tapi gua ke kantor itu gue pengen bersosialisasi, gue pengen ketemu orang, gue pengen menceritakan nih gue ada cerita bagus, gue mau gosip. Nah ini kan ada ekspektasi. Ini yang kita sebut sebagai bawah sadar, Bapak sekalian. Nah nanti kita akan bahas tentang keberuntungan juga kayak gini. Yang kedua, bawah sadar itu ada namanya keyakinan. Orang punya ekspektasi beruntung, orang keyakinan beruntung, orang yang menghayati bahwa dirinya beruntung, orang yang punya implisit bahwa dia beruntung, dan dia memahami bahwa dirinya adalah orang yang beruntung. Maka bawah sadarnya penuh keberuntungan, maka dia jadi orang yang beruntung beneran ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau konsep pikiran sadar dan bawah sadar ini, maka otomatis kita akan teringat dengan yang namanya hukum bawah sadar. Ya, artinya apa? Artinya pikiran bawah sadar itu punya kekuatan Bapak Ibu sekalian 88%. Kenapa? Ya ini tadi yang namanya loh. Ya. Kalau di pikiran sadar tuh cuma ibarat fenomena gunung es cuma ujungnya doang, sedangkan sisanya di bawah sadar gitu ya. Maka otomatis kekuatannya juga 88% lama 12% gitu ya. Nah, ini beda kekuatan gitu ya. Nah, kaitannya dengan apa? Yang ini. Nah, ini saya cuplikan dengan hukum bawah sadar ke-9 bahwa semua pikiran yang dominan itu menjadi program atau kebiasaan. Ya. Jadi kalau misalkan pagi duit, siang duit, malam duit, maka ya duit yang kita peroleh. Pasti duit, gitu ya. Tapi kalau misalkan pagi ya kadang mikirin duit, kadang mikirin utang, kadang ya udah dapat semuanya tuh. Ya tapi dapatnya dikit-dikit. Yang bahaya mikirin susah ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Nah itu akan seperti itu Bapak sekalian. Ya, jadi pikiran akan dominan seperti itu. Dan semua kebiasaan berawal dari pikiran bawah sadar. Sekali lagi ya, semua kebiasaan itu yang mengatur ada si pikiran bawah sadar. Termasuk apa? Semua yang kita pikirkan, jadi baru niatan saja di dalam otak ini otomatis bisa jadi kebiasaan kita. Dan itu yang ngatur kita. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang, kemudian dalam hati kita bilang, ini kayak orang ini penjahat deh. Itu jadi kebiasaan. Itu nanti kita akan diketemukan dengan orang yang jahat sama kita. Tapi kalau misalkan kita dalam hati bilang, oh ini orangnya baik banget ya. Walaupun dia penjahat ya. Tapi nanti mungkin kita nggak dipertemukan sama orang itu lagi. Tapi kita dipertemukan sama orang yang baik-baik. Seperti itu. Oke ya. Nih hukum bawah sadar 9. Nah, ini ada lagi nih Bapak Ibu sekalian. Ini uniknya. Bawah sadar tidak mengenal perbedaan mana realitas, mana imajinasi. Bawah sadar nggak bisa bedain mana yang kejadian benar-benar sama kejadian yang adanya di dalam mindset kita. Nggak bisa bedain. Ya. Makanya sampai detik ini banyak orang ngelihat setan, Bapak Ibu sekalian. Ngelihat hantu. Tapi ada sebagian yang nggak bisa ngelihat hantu. Dia bilang, wah ini di depan ini ada kuntilanak tuh di bawah pohon. Mana sih nggak ada gitu. Kemarin ada kok yang pakai baju merah dan segala macamnya. Rambut panjang, terbang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai hukum pikiran bawah sadar. Karena yang namanya kita udah ngomong bawah sadar, itu nggak bisa bedain. Mana ini benar berwujud, mana yang ini adalah abstrak. Itu aja, nggak bisa bedain tuh Bapak sekalian. Jadi kalau kita ngomong, saya ada teman dia bilang itu di ruangan itu ada setannya, ya bodoh amat gitu ya. Ya artinya apa? Artinya kita nggak jelekin orang itu dan kita jadi
tidak skeptis sama orang itu, ya nggak apa-apa, udah wajar aja kalau dia bilang di situ ada hantu dan wajar. Kenapa? Saat itu bisa jadi dia menggunakan pikiran bawah sadar dan terjadi yang namanya fenomena positive visual hallucination. Jadi itu hal yang wajar-wajar saja. Kan gitu ya. Oke. Dan pikiran bawah sadar hanya dapat menggunakan imajinasi untuk memprogram dan merespon. Artinya apa? Artinya nanti setiap apapun program keberuntungan hanya bisa di switch on, hanya bisa di-on-kan dengan imajinasi. Sehingga kita jadi beruntung beneran. Kira-kira seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, gimana? Sampai di sini kira-kira ini waktunya udah ini ya, Mas Ilan ya? Udah lewat ya, kira-kira seperti itu ya? Udah lewat 10 menit, Mas Ar. Oke. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Ini karena waktunya udah mepet gitu ya. Ini banyak pertanyaan gitu ya. Masih semangat tapi ini Pak Andri masih banyak nih Oke. pesertanya. Ya, Kasih bonus saya Pak tanya Andri. dulu. Saya tanya dulu ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira masih pengen lanjut 5 menit lah gitu atau kita akhiri? Lanjut Master, diselesaikan Lanjut ya. aja. Ya, kalau diselesaikan. Lanjut Lanjut. lama ini kalau diselesaikan. 2 hari Nggak Pak Andri apa-apa. kalau selesai. Iya, ini 2 hari kalau selesai Bapak Ibu sekalian ya. Tapi nggak apa-apa. Afirmasinya apa Mas? Afirmasinya iya sabar gitu ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tapi kalau lanjut ini mohon maaf, ini pertanyaan ada yang nggak kejawab nggak apa-apa ya. Tapi kita 1 jam lagi gas, yakin nih 1 jam lagi. Mas Hilanya yang nggak yakin tuh katanya. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita mulai seru nih, mulai seru. Jadi banyak tradisi atau kepercayaan tentang keberuntungan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang beruntung karena benda nih, gitu ya. Karena saya punya ini, saya beruntung. Saya pegang ini, saya beruntung, gitu ya. Nah ini kita akan bahas. Contoh misalkan ini di Irlandia, di Eropa Barat. Saya nggak bilang di Indonesia. Kalau di Indonesia aneh-aneh tuh ya. Yang namanya apa aja, batu aja bisa jadi beruntung. Enggak, ini kita ngomong tradisi di luar aja deh. Tapal kuda itu yang ditaruh di pintu itu bisa jadi namanya jimat pelindung atau jimat keberuntungan. Itu di budaya Irlandia, Eropa Barat gitu. Kalau di kita kan aneh ya, tapal kuda kayak gitu aja kok jadi beruntung. Ya di sini juga aneh kalau bagi orang bule juga. Tapi kita nganehin orang luar aja. Kemudian ada lagi bintang di Amerika nih, Barn Star gitu ya. Itu kalau dipasang di dinding itu dipandang sebagai simbol yang beruntung. Jadi banyak rumah-rumah di Amerika sana, Bapak sekalian, itu dikasih Barn Star atau bintang-bintang ini. Seperti itu. Dan ini melambang keberuntungan. Jadi orang yang masang ini dia yakin akan keberuntungan, ya udah dia beruntung. Itu uniknya seperti itu. Gitu ya. Ada lagi, ini banyak nih. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat iklannya di website, di Google ya. Itu yang kita sebut amulet. Ya. Amulet itu dirancang khusus untuk setiap individu. Jadi orangnya beda-beda. Ya. Jadi Pak Yafeti dengan CEO-nya ini gitu ya, itu memang dibikin jimat untuk Pak Yafeti, misalkan seperti itu. Misalkan. Ya, jadi ini tradisinya Bapak Ibu sekalian. Dan dari tradisi ini memang banyak yang beruntung, uniknya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya karena kita udah mempelajari konsep hipnosisnya, ini kok bisa gitu. Jadi kita akan bahas ya. Ini kebetulan kita ada kelas ya, Mas, hari Selasa dan Kamis gitu ya. Kita akan bahas tradisi ini nih. Kenapa sih orang bisa jadi beruntung gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini contoh-contohnya ya Bapak sekalian. Ini di rumah di Amerika, ini kita lihat di sini rata-rata ada Barn Star-nya. Jadi orang-orang ini merasa dirinya beruntung. Ya. Nah ini rata-rata ada Barn Star. Seperti ini. Nah uniknya lagi, nah ini banyak jimat-jimat keberuntungan berkeliaran. Saya nggak taruh yang Indonesia nih ya. Indonesia lebih aneh, ada apa ya, misalkan ada tulisan-tulisan Arab dan segala macam. Saya nggak bahas di sini. Saya bahas yang di luar-luar aja. Ya, rata-rata ada amulet, ada jimat keberuntungan, ada benda, ada
ya hal-hal yang sifatnya untuk memberikan keyakinan bahwa kalau saya pegang ini saya jadi beruntung. Sekali lagi ya, saya pegang ini saya jadi beruntung. Nah, ini kan unik ya Bapak. Nah, di dalam konsep cincin keberuntungan ya, cincin misalnya atau apa akiknya gitu ya, Pak Sugiarto ya. Oke. Nah ini riset nih. Nah sekarang kita udah mulai masuk yang sainsnya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau tadi kan tradisinya ya, tradisi kan saya akan bahas di kelas gitu ya, biar nggak ya, wah ini Andri Hakim ngajar yang aneh-aneh, enggak, yang aneh-aneh itu ada di kelas gitu ya. Ini kita yang nggak aneh-aneh aja lah. Gitu ya. Nah secara sains ini taunya nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca bukunya namanya luck factor atau faktor keberuntungan. Dr. Richard Wiseman itu pernah punya penelitian respondennya kurang lebih 400 orang, tapi risetnya 10 tahun. Artinya apa? Dia ngeriset orang itu sial, orang itu beruntung selama 10 tahun. Orang kalau saya bilang nggak ada kerjaan ya, tapi riset ini menginspirasi banyak orang di dunia Bapak Ibu sekalian, sehingga keberuntungan ini bisa dipelajari. Sekali lagi ya, yang tadinya keberuntungan itu hanya bisa dipercaya saja dengan benda-benda bertuah tadi, keberuntungan itu bisa dipelajari. Dengan apa? Dengan hasilnya si risetnya Dr. Richard Wiseman. Dia orang psikolog ya. Nah, hasilnya seperti apa? Dia mengatakan ya setelah riset 10 tahun dia amati, taunya orang-orang yang beruntung itu dia punya peluang yang secara kebetulan tanpa disengaja bertemu dengan orang-orang yang memiliki manfaat terhadap dirinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia selalu punya peluang secara kebetulan. Ada aja gitu ketemu orang, habis itu dia jadi bahagia hidupnya, tiba-tiba ketemu pasangan hidup, dia jadi hidupnya bahagia dan lain sebagainya. Kemudian ciri orang yang beruntung adalah orang yang beruntung mampu mengambil keputusan yang baik dan tepat lagi. Tapi dia nggak tahu, alasannya. Pokoknya tepat aja. Belok kanan, belok kiri, belok kanan. Taunya lancar jalanannya. Kira-kira seperti itu. Dia menggunakan intuisi secara tepat. Yang keempat dan ketiga dan keempat itu impian, ambisi dan tujuan orang-orang yang beruntung itu punya kecenderungan jadi nyata, ya. Jadi saya pengen ini, kesampaian. Saya pengen itu, kesampaian. Nah itu ciri-ciri orang yang beruntung, Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, orang beruntung. Nah ini punya kemampuan yang hebat. Itu apa? Mengubah kesialannya jadi keberuntungan. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi keempat hal ini yang nanti akan kita bahas di kelas yang 2 hari itu Bapak Ibu sekalian, di Selasa dan Kamis. Kenapa sih dan bagaimana hipnosis bisa memprogram dengan melakukan namanya reprogramming dengan teknik-teknik yang sangat sederhana, tetapi ini dapat direplikasi, bahkan kita ciptakan, kita terapkan, dan kita pelihara. Kira-kira seperti itu. Oke, ini terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi kita simpulkan bahwa orang beruntung itu identik sama 4 faktor. 1, dia punya peluang keberuntungan, atau dia ciptakan peluang keberuntungan, atau dia pelihara peluang-peluang keberuntungan itu, dan dia selalu terapkan peluang keberuntungan tersebut. Kemudian, dia punya keputusan yang memang menjadikan dia beruntung. Dia punya impian, dan dia punya kemampuan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, orang beruntung itu, dia punya beruntung di 4 dimensi ini. Kan gitu ya. Sekali lagi ya. Bapak Razi beda lagi nih. Ini udah jatuh tertimpa tangga. Tapi udah tertimpa tangga yang masih beruntung gitu ya Pak Razi. Nah, ada 4 dimensi Bapak Ibu sekalian. Orang beruntung itu punya 4 dimensi. Yang kita sebut dimensi body, dimensi hati, dimensi spirit, dan dimensi pikirannya. Nah, ini yang perlu dirubah semuanya nih Bapak Ibu sekalian terkait dimensi-dimensi ini, ya. Nah, nanti kita akan bahas
apa aja sih sebenarnya body, heart, mind, spirit gitu ya. Ini kelasnya ini waktunya karena terbatas, tapi saya singkat-singkat aja nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada gerakan, nutrisi, kemudian perasaan, respon, tujuan, ketulisan, kepemikiran, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, seberapa puaskah kita? Nah, ini nanti di kelas kita akan bahas terkait seberapa puas diri kita, dan dari sini kita akan tentukan diri kita gitu ya, kira-kira kita di angka berapa, sehingga skor ini yang akan kita bahas di kelas hipnosis keberuntungan. Jadi gini, saat kita udah tahu, oh saya punya profil keberuntungan, nilainya adalah 5, oh saya harus naikin gitu ya, karena saya udah tahu nih skor keberuntungan kita. Naikinnya dengan cara apa? Dengan melatih 15 latihan bawah sadar. Jadi 15 latihan bawah sadar ini yang nanti akan kita latih setiap harinya, tapi nggak harus semuanya. Karena apa? Kita harus lihat profil keberuntungan kita. Kalau misalkan kita beruntung di dimensi yang udah cocok, ya kita nggak usah ngelatih itu. Kita perlu ngelatih di dimensi yang lain. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya harmonisasi seperti itu. Dan kita perlu menciptakan, kebetulan sih ada contoh audio keberuntungannya. Nanti untuk yang ikut kelas nanti ada link untuk mendengar audio keberuntungan, dan itu sebagai benchmarking untuk menciptakan audio program keberuntungan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya Bapak sekalian. Oke. Kemudian nah, ini latihannya seperti apa gitu ya? Ada latihan apa aja sih terkait dengan keberuntungan ini gitu ya. Nah, ini latihan-latihannya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah latihan menambah kolega, kemudian permainan kontak batin. Jadi kita berlatih untuk berkomunikasi secara bawah sadar. Kemudian ada namanya latihan relaksasi, nanti Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham. Kemudian ada yang namanya dadu aktivitas, ya. Ini unik banget. Kemudian ini yang paling unik adalah mengunjungi sang bijaksana. Ya, bagaimana kita masuk ke dalam sebuah dimensi kebijaksanaan. Kemudian latihan batin pengambil keputusan, hening 9 menit, afirmasi keberuntungan. Kemudian sampai ini beberapa ya, sampai yang kita sebut latihan 3K. Nah, di kelas, nah ini nanti ada unik yang udah pernah ikutan, ada yang namanya, ini bonusnya, teknik a glass of water. Ini saya nggak bisa cerita di kelas preview, Bapak-Ibu sekalian, adanya hanya di kelas kelas spesifik yang kita sebut. Nanti ada teknik glass of water yang otomatis ini ada bonus audio keberuntungan gitu ya. Nah, ini Pak Razi udah paham banget, namanya a glass of water. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya ringkan untuk malam ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan atau saya ada salah kata, mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita buka satu pertanyaan ya Mas Ilan ya, untuk ending, untuk mengakhiri dari pertemuan malam ini. Satu pertanyaan, silakan, mau di chat boleh, mau langsung open mic juga boleh. Oke, Malam, silakan Bapak Pak Ibu Andre. sekalian. Izin Pak Oke, Andre. Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, Ya. jadi saya mau bertanya, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kan, kalau kita percaya diri kan beruntungnya juga tinggi juga, Pak Andre. Ya. Itu gimana menyikapinya? Terima kasih. Meningkatkan kepercayaan. Oke. Jadi gini. Ada istilahnya yang kita sebut sebagai self-esteem atau harga diri gitu ya. Nah, harganya diri gitu ya. Terkadang kita menilai diri kita itu rendah, sedang, dan tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut self-esteem. Orang yang menilai harga dirinya rendah, maka otomatis dia orang yang nggak percaya diri. Kan gitu ya. Contoh misalkan, ada sebuah pertemuan, dia duduk di paling belakang. Itu artinya dia merasa dirinya tidak esteem gitu ya, tidak harga dirinya, ya udah di paling belakang. Orang makanya di dalam agama safnya duduk yang paling depan, biar dapat apa? Biar dapat onta gitu ya. Nanti waktu nyebrang ke Siratul Mustaqim naik onta, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut harga diri. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita. Contoh misalkan,
Saat kita punya uang, kita punya duit, kan ada tuh yang enggak, duitnya saya simpen, saya nggak mau berbagi gitu ya. Itu juga ada, tapi itu harga diri. Tapi kalau misalkan kita udah bisa, oh saya tuh harga diri saya tuh udah seperti ini gitu ya. Itu pasti orang jadi dia pede itu, Pak Budi seperti itu. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai diri kita lebih cinta daripada kita mencintai orang lain terlebih dahulu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kan ada orang yang ini ya, ada beberapa klien ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi terkadang dia kena jebakan cinta. Artinya apa? Dia rela untuk disakiti. Disakiti dengan tanda kutip disakiti secara fisik ya. Yang kemarin klien yang beberapa hari yang lalu waktu puasa itu saya cerita tadi, dari istrinya gitu, sang istrinya, dia nggak apa-apa kok, biru-biru semuanya, badannya nggak apa-apa. Dan dia benar-benar menyembunyikan dari orang tuanya, sampai orang tuanya, bapaknya tuh buka bajunya anaknya. Kalau ditanya, demi Tuhan, baik banget tuh suaminya, Bapak Ibu semua. Nah, itu yang kita sebut sebagai harga diri. Harga diri itu dia akan udah hilang tuh. Kenapa? Karena nggak ada cinta kepada dirinya sendiri. Gitu ya Pak Budi ya. Jadi tugasnya adalah kalau Pak Budi punya klien yang kaitannya dengan nggak pede, artinya dia nggak mencintai diri sendiri. Seperti itu. Dan itu kita harus mulai dengan bagaimana menimbulkan kecintaan pada diri sendiri sebelum dia bisa mencintai kepada orang lain. Kira-kira gitu ya Pak Budi. Oke, Bucin Master, lagi. terima kasih. Ya, siap. Oke, Pak Budi, makasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu gitu ya, jadi mohon maaf kita bisa akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya, kita simpulkan untuk malam ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, keberuntungan itu diperoleh minimal ada 4 faktor keberuntungan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari 4 faktor keberuntungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa keberuntungan ini biasanya ditimbulkan sama yang namanya peluang. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, peluang apapun kita anggap itu bisa jadi keberuntungan, gitu ya. Tapi kita perlu mengambil keputusan karena peluang apapun kalau nggak kita putuskan kita juga nggak beruntung. Jadi selain peluang, keputusan adalah hal yang terbaik untuk menciptakan keberuntungan. Dan sampai detik ini, tolong ciptakan impian, ya. Kemudian dari impian itulah kita harus mempersiapkan dengan apa? Dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi ada 4 hal keberuntungan ya Bapak sekalian, sekali lagi ya. Ada peluang, ada keputusan, ada impian, ada harapan, ada cita-cita, ada kemampuan yang kita persiapkan untuk menghadirkan impian, harapan, dan cita-cita tersebut. Oke, ini terakhir Bapak sekalian. Jadi kita sama-sama afirmasi, ya. Tangannya seperti ini, Bapak sekalian, kemudian tempelkan di dada kiri, ya, seperti ini. Nah, bagi yang rasa dalam, saya akan hitung dari 1 sampai 33, gitu ya. Bagi yang tiba-tiba tangan kanannya terasa hangat di dada kiri nanti ya. Ya, saya hitung sampai 33, maka otomatis Bapak Ibu sekalian sudah mulai menggeser kondisinya dari kondisi beta itu 14 Hz ke kondisi 7 Hz, gitu ya, ke kondisi alfa. Oke ya, saya hitung 1, 2, 3, pas hitungan keempat, ingat yang indah-indah. Bisa pegunungan, bisa pantai, bisa mall, yang suka ke mall gitu, atau tempat-tempat yang kira-kira nyaman gitu ya, tempat tidur, apa, coba pikirkan hal yang nyaman. Kemudian hitungan 4, 5, 6, 7, boleh ingat-ingat kejadian yang bahagia. Mungkin kejadian misalkan dapat prestasi, naik jabatan, dapat angpau kemarin waktu lebaran, dapat uang nggak terduga-duga, dapat tiba-tiba lotre, terserah. Pokoknya ingat kejadian yang indah-indah. Atau misalkan kita ingat orang tua kita waktu ada, waktu belum meninggal, dia baik sama kita, dia senyum, dia perhatian sama kita. Ingat-ingat kejadian itu. Atau
peristiwa yang kira-kira membuat hidup kita bisa nyampe sampai hari ini dan kita bahagia. Mungkin ada orang yang nolong kita, ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, sugesti dan segala macam. Ingat-ingat aja hal yang baik-baik. Nah, kita udah hitungan 20, 21, 22, 23, 24, 25. Saat Bapak Ibu sekalian sudah terasa, ada yang terasa hangat, tiba-tiba hangat, itu artinya ada sebuah hubungan, konektivitas antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, saat ada terasa nyaman seperti ini, atau terasa hangat seperti ini, maka cukup katakan kepada diri kita. Katakan, saya bersyukur karena hari ini saya siap, sekali lagi saya siap menciptakan keberuntungan. Saya siap menerapkan keberuntungan dan saya siap memelihara keberuntungan. Dan saya siap merubah mindset saya dan saya siap menghilangkan mindset buruk saya. Dan saya siap menjadi orang yang growth mindset. Senyum. Kemudian ciptakan 4 hal tadi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita ciptakan peluang. Nanti bisa dilanjutkan setelah ini. Bayangkan peluang-peluang apa saja yang bisa Bapak Ibu sekalian ambil. Misalkan lama nggak ketemu anak, peluang. Lama nggak ketemu orang tua. Lama nggak mengerjakan hal-hal yang kira-kira hobi untuk dikerjakan, itu peluang Bapak Ibu sekalian. Dan itu bagian dari peluang keberuntungan. Kemudian dari peluang yang banyak, coba diputuskan mana yang perlu dikerjakan sekarang. Kita anggap itu sebagai urgent, yang paling perlu saya lakukan. Mungkin semuanya important, tapi saya perlu yang urgent. Mungkin semuanya adalah penting, tapi mana yang genting, yang mana yang perlu saya lakukan. Nah, itu yang kita sebut peluang. Kemudian kita nikmati di situ, Bapak sekali. Saat kita sudah tentukan peluangnya, dan itu adalah bagian dari kebahagiaan kita, maka otomatis itu adalah keberuntungan kita. Dan itu yang kita pelihara, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang kita tarik nafas panjang, senyum, kemudian bayangkan kenikmatan kita sebarkan ke lingkungan sekitar kita. Bisa ke istri kita, suami kita, ke anak kita, ke orang tua kita, ke rumah kita, ke kamar kita, ke lingkungan kerja kita. Kita bayangkan vibrasi ini beresonansi ke lingkungan sekitar kita. Dan katakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada lingkungan kita untuk dukung kita jadi orang yang beruntung. Terima kasih kepada orang-orang sekitar kita yang mendukung kita untuk selalu dalam pikiran keberuntungan. Dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena merestui kita menjadi orang yang selalu beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang tangannya makin hangat atau dadanya makin hangat, ya mungkin nanti bisa chat di kolom chat Bapak Ibu sekalian, dan kita akhiri untuk malam hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai detik ini kita diberikan kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi penolong untuk sesama, minimal kita bisa menjadi pribadi yang selalu sukses dan beruntung. Baik, mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri dari pertemuan kita malam hari ini. Gimana? Hangat? Wah, baik. Bu Yun, wah nih Bu Yun, selamat malam Bu Yun. Master. Oh, maaf lahir batin. Ya, gimana yang lainnya? Udah terasa hangat ya Bapak sekalian? Alhamdulillah hangat. Oke. Baik, saya kembalikan Bapak Ibu sekalian ke Mas Silan. Silakan Mas Silan. Baik, terima kasih banyak Master Andri Hakim atas materi yang luar biasa sekali. Saya yakin kita semua malam hari ini belajar hal yang baru, hal yang luar biasa, dan tentunya sangat bermanfaat. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau belajar lebih dalam tentang hipnosis keberuntungan, ada kelas selama 2 malam
hari Selasa dan Kamis, tanggal 2 dan tanggal berapa Mei Pak Andri ya? Sebentar. 4 hari Kamis. 4, Oh ya, tanggal 2 dan tanggal 4 Mei. Jadi kelasnya selama 2 hari, sekitar paling cepat itu 2 jam per hari. Kelasnya malam hari seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam, bisa daftar lewat admin atau bisa juga kontak saya, sudah tak chat di kolom chat, ada nomor saya, bisa hubungi juga silakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau belajar sama Pak Andri Hakim, silakan bisa daftar. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Terima kasih atas antusias dan semangat belajarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Master Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mohon maaf lahir batin Master Andri. Ya, mohon maaf Master lahir Andri. batin Bu Yul, Bu Terima Dari, kasih. Pak Budi, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Salam sukses, sehat, bahagia selalu. Amin.